Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Tauhid, hari ini dunia Islam kembali diguncang oleh kabar yang membuat dada sesak dan hati bergetar. Di tanah kelahiran Rasulullah, tanah suci yang dahulu menjadi tempat lahirnya wahyu dan cahaya Islam, kini perayaan Maulid Nabi Muhammad justru dilarang. Ironisnya, di waktu yang sama, pemerintah Arab Saudi justru memberikan izin resmi untuk merayakan Halloween, sebuah tradisi gelap yang lahir dari akar paganisme barat, sebuah keputusan yang tidak hanya mengguncang logika, tapi juga menampar hati jutaan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana mungkin tanah suci yang dulu dijaga dengan darah dan doa, kini menjadi tempat di mana perayaan kelahiran Rasulullah dianggap bid'ah? Sementara budaya barat yang penuh simbol setan disambut dengan gegap gempita. Inilah kenyataan pahit yang sedang terjadi di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman MB, sang putra mahkota yang kini mengendalikan arah politik, sosial, dan budaya di seluruh kerajaan. Namun, sebelum kita menyelami lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak umat Islam yang sadar akan kenyataan ini. Karena tugas kita bukan hanya menonton perubahan ini, tetapi juga menyampaikan kebenaran, meski pahit, sebagaimana Rasulullah ajarkan. Inilah kisah yang mengguncang dunia Islam ketika cinta kepada Nabi digantikan oleh cinta kepada dunia. Larangan maulid di Arab Saudi bukanlah hal baru, tetapi kali ini berbeda. Di masa lalu, alasan yang sering digunakan adalah agar tidak terjadi bidah. Namun ketika Halloween dirayakan dengan izin resmi, argumen itu runtuh seketika. Karena tidak ada yang lebih bidah dibanding meniru budaya non-Islam yang jelas-jelas berasal dari akar kesyirikan. Ironi ini membuat banyak hati bertanya, apakah ini kebijakan yang lahir dari kesalahpahaman agama, atau memang ada agenda besar untuk menghapus jejak spiritual Islam? Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, perayaan Halloween dilakukan terbuka. Orang-orang berpakaian seperti setan, hantu, dan simbol-simbol kematian. Musik keras menggema di jalan-jalan yang dulu dipenuhi lantunan takbir dan azan. Dunia menyaksikan tanah wahyu kini berubah menjadi panggung hiburan. Semua dilakukan atas izin resmi pemerintah, bahkan di bawah pengawasan lembaga yang dulu dikenal sangat ketat dalam menjaga moral publik. Pertanyaannya, di mana suara ulama yang dulu tegas menolak setiap hal baru yang tak bersumber dari Rasulullah? Kini mereka diam. Tak ada seruan, tak ada keberatan, seolah semua terbungkam oleh kekuasaan. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah salamelimania iman. Jika ulama sudah diam dan dunia hanya menonton, mungkinkah Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa zaman akhir memang sudah dekat? Nama Muhammad bin Salman MB selalu muncul dalam setiap perubahan besar di Arab Saudi. Ia dikenal sebagai sosok muda, ambisius, yang ingin membawa Arab Saudi ke arah modernitas, menyaingi Barat dengan proyek besar Vision 2030. Tapi sayangnya, dalam upaya mengejar kemajuan, MBS menukar nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai duniawi. Dalam pandangannya, kesuksesan negara diukur dari seberapa megah konsernya, seberapa ramai festivalnya, dan seberapa besar investasi yang masuk. Bukan seberapa banyak dizikir dan syalawat, bergema di tanah suci dengan dalih keterbukaan. MBS merombak tatanan sosial keagamaan. Ulama-ulama yang keras dikriminalisasi, ormas Islam dibatasi, dan nilai-nilai syariat secara perlahan dihapus dari ruang publik. Kini, Saudi bukan lagi dikenal karena kesalehan masyarakatnya, tapi karena liberalitas barunya yang disanjung media barat. Inilah wajah baru negeri dua kota suci, yang semakin hari semakin jauh dari kesederhanaan zaman. Rasa lelah dan semua ini terjadi bukan karena kekuatan asing semata, tapi karena umat sendiri mulai melupakan akarnya. Ketika cinta kepada dunia mengalahkan cinta kepada Allah, maka kemunduran spiritual pasti datang. Rasulullah pernah memperingatkan, akan datang suatu masa di mana umat tumit lain akan berkerumun terhadap kalian seperti orang-orang berebut makanan di piring. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, tidak, kalian banyak,
tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari hati musuh kalian dan menanamkan won di hati kalian. Sahabat bertanya, apakah won itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Apakah bukan itu yang kini menimpa Arab Saudi dan umat Islam secara umum? Mari kita lihat, apa itu sebenarnya Halloween. Halloween berasal dari kepercayaan kuno bangsa Celtic di Eropa Barat yang hidup ribuan tahun sebelum Islam datang. Mereka meyakini bahwa pada malam tanggal 31 Oktober Ober, roh orang mati akan kembali ke dunia. Untuk menakuti roh-roh jahat itu, mereka mengenakan topeng dan menyalakan api unggun. Tradisi ini penuh dengan simbol kematian, kesuraman, dan kegelapan spiritual. Ketika agama Kristen menyebar ke Eropa, unsur paganisme ini diserap dan disamarkan menjadi All Hallows Eve, malam sebelum peringatan Orang Kudus, tapi akar keyakinannya tetap sama. Perayaan kematian dan roh-roh jahat. Di zaman modern, Halloween menjadi pesta kostum, musik, dan hiburan. Tetapi maknanya tetap perayaan kegelapan. Dan kini, tradisi itu dibawa masuk ke tanah Arab, tanah wahyu. Bayangkan, di negeri tempat Rasulullah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, kini anak muda berbaris mengenakan kostum setan, hantu, dan iblis. Mereka menari diiringi musik barat, tanpa tahu bahwa mereka sedang merayakan sesuatu yang berakar dari kekafiran. Apakah ini kemajuan, ataukah ini kemunduran moral yang dibungkus dengan istilah modernitas? Dahulu, para ulama di Arab Saudi dikenal tegas, lantang, dan berani melawan kemungkaran. Namun kini, banyak dari mereka terdiam. Ada yang takut kehilangan kedudukan, ada yang dibungkam oleh sistem, ada pula yang merasa tidak berdaya di tengah arus kekuasaan yang begitu kuat. Mereka tahu bahwa Halloween adalah tradisi kafir. Mereka paham bahwa melarang maulid adalah kesalahan besar. Tapi mengapa tidak ada yang bersuara? Diamnya ulama adalah tanda bahwa dunia sudah berubah. Suara kebenaran kini bisa dikriminalisasi, dan suara kemungkaran malah dipromosikan di televisi dan media resmi. Padahal, dulu para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal rela dipenjara demi mempertahankan akidah. Kini, sebagian ulama lebih memilih diam karena takut kehilangan kenyamanan dunia. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa ketika manusia tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Masa itu sudah tiba. Sejak naiknya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota, wajah Arab Saudi berubah drastis. Negeri yang dulunya dikenal dengan kesalehan dan keketatannya dalam menjaga syariat, kini menjadi laboratorium sekularisasi paling cepat dalam sejarah. Dunia Islam, langkah-langkahnya jelas: pembubaran lembaga keagamaan yang kritis, pembatasan dakwah di ruang publik, hingga pembukaan tempat hiburan malam dan konser besar-besaran di tanah yang dahulu dijaga oleh para sahabat. Semua ini dilakukan atas nama kemajuan dan transformasi nasional, seolah agama menjadi penghalang bagi kemodernan. Namun, di balik retorika pembaharuan, yang sebenarnya terjadi adalah penghapusan identitas. Islam secara perlahan, nilai-nilai yang dulu menjadi jati diri bangsa kini dihapus, diganti dengan budaya asing yang glamor tapi kosong dari makna spiritual. Di bawah MBS, Arab Saudi bukan lagi pusat peradaban Islam, tapi sedang diarahkan menjadi pusat hiburan Timur Tengah, menyaingi Dubai, bukan meneladani Madinah. Tanah Suci kini lebih sibuk menyiapkan festival daripada majelis ilmu, lebih sering mengundang artis barat daripada ulama besar. Ironi terbesar adalah bahwa semua ini dilakukan atas nama Islam moderat. Padahal Islam moderat bukan berarti menghapus nilai-nilai Rasulullah, melainkan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi versi moderat ala MBS adalah moderat yang tunduk pada barat, Islam yang kehilangan ruh. Islam yang disterilkan dari semangat jihad, dari kecintaan kepada sunnah, dari kesadaran akhirat. Dan inilah bahaya yang sesungguhnya ketika agama dipolitisasi untuk melayani kepentingan duniawi. Sekularisasi ini bukan sekadar kebijakan, tapi perang sunyi terhadap spiritualitas umat. Tanpa disadari, umat Islam sedang dijauhkan dari akar mereka sendiri, dari Rasul yang mereka cintai, dari sejarah yang mereka warisi, dari nilai yang pernah membuat mereka mulia. Dan ketika cinta kepada Rasul tergantikan oleh cinta kepada dunia, maka kehinaanlah yang datang. Sungguh menyedihkan
Melihat bagaimana tempot-tempot yang dahulu menjadi saksi perjuangan para nabi, kini berubah menjadi destinasi hiburan. Di Alula, tanah yang pernah dikutuk karena menjadi tempat kaum Samud yang durhaka, kini disulap menjadi kawasan wisata mewah. Padahal, Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk singgah di sana kecuali dengan tangisan, agar mereka tidak ditimpa azab seperti kaum terdahulu. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Di sana berdiri panggang-panggang megah, lampu-lampu gemerlap, dan konser besar-besaran yang menari di atas. Sejarah kehancuran, tanah haram dan sekitarnya kini dijadikan tempat festival internasional, parade busana, hingga konser musik campur laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan MBS, ini adalah simbol keterbukaan dan modernitas. Tapi dalam pandangan iman, ini adalah tanda kelalaian dan kehancuran moral. Bagaimana mungkin negeri yang memegang amanah dua tanah suci justru menjadi pelopor dalam menyebarkan gaya hidup yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah? Umat Islam di seluruh dunia menyaksikan hal ini dengan perasaan campur aduk antara sedih, marah, dan kecewa. Sementara sebagian pihak membela dengan alasan ini hanya hiburan. Banyak yang sadar bahwa ini bukan sekadar hiburan, tetapi normalisasi kemaksiatan di tanah para nabi. Ini bukan tentang musik semata, tapi tentang bagaimana nilai-nilai tauhid sedang digantikan dengan nilai-nilai dunia yang fana dan sungguh. Sejarah selalu berulang. Ketika Bani Israel menolak perintah Allah, mereka tidak langsung dihancurkan dengan pedang, tapi dengan kesesatan hati. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjauh dari wahyu sedikit demi sedikit. Begitulah cara kehancuran datang. Bukan dengan perang, tapi dengan kehilangan rasa malu dan cinta kepada Allah. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukan hanya karena Arab Saudi melarang maulid dan mengizinkan Halloween, tetapi karena dunia Islam diam. Tak ada kecaman keras dari negara-negara Muslim. Tak ada suara dari para pemimpin Islam yang seharusnya menegur saudara mereka di Jazirah Arab. Seolah semua tenggelam dalam kepentingan diplomatik dan ekonomi. Semua sibuk menjaga hubungan baik, tapi melupakan hubungan mereka dengan Allah. Media internasional bahkan menyoroti bagaimana sebagian umat Islam di luar Saudi justru ikut merayakan Halloween, meniru gaya hidup Barat, tanpa merasa bersalah. Padahal, mereka tahu Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu. Sementara itu, perayaan Maulid Nabi yang penuh dengan sholawat, dizikir, dan cinta kepada Rasul justru dilarang, dicap sesat, dan ditinggalkan. Dunia telah terbalik. Kegelapan kini disebut cahaya, dan cahaya dianggap kegelapan. Umat Islam perlu sadar bahwa diam di hadapan kebatilan adalah bentuk dukungan tersembunyi. Rasulullah mengingatkan bahwa ketika dosa dan kemungkaran dibiarkan, maka azab Allah bisa menimpa semuanya tanpa pandang bulu. Apakah kita rela azab itu turun hanya karena kita memilih diam? Seharusnya setiap hati yang masih beriman menangis melihat keadaan ini. Karena cinta kepada Rasulullah bukan hanya dalam lisan, tapi dalam sikap, dan membiarkan tanah kelahirannya dipenuhi budaya kafir adalah bentuk pengkhianatan terhadap cinta itu sendiri. Kekuasaan memang menggoda. Ia bisa membuat seseorang lupa bahwa jabatan adalah ujian, bukan kemuliaan. MBS dengan segala ambisinya ingin dikenang sebagai pemimpin pembaharu, bukan penjaga tradisi. Tapi ia lupa bahwa tugas seorang pemimpin Muslim bukan meniru Barat, melainkan menjaga amanah wahyu. Kekuasaan yang tidak disertai rasa takut kepada Allah akan menjerumuskan siapapun ke jurang kesesatan. Kini kita melihat bagaimana hukum agama bisa diatur sesuai kepentingan politik. Hal-hal yang dahulu diharamkan kini dihalalkan. Yang dulu dianggap dosa kini dijadikan promosi wisata. Ketika Halloween mendapat izin resmi, sementara Maulid dilarang, maka jelas ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah bentuk pembalikan nilai spiritual. Dan pembalikan nilai seperti ini adalah salah satu tanda kehancuran moral bangsa. Sebagaimana disebut dalam banyak hadis tentang akhir zaman, umat Islam perlu memahami bahwa diam terhadap kebijakan seperti ini berarti menyerahkan arah agama kepada tangan-tangan yang tidak lagi takut kepada Allah. Ketika agama menjadi alat kekuasaan, maka kebenaran akan dibungkam, dan yang tersisa hanyalah kepalsuan yang disamarkan dengan slogan modernitas. Inilah yang kita saksikan di tanah suci hari ini. Agama dijinakkan untuk melayani dunia,
Namun Allah tidak akan diam selamanya. Sebab Allah berfirman, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir membencinya. Semua yang terjadi hari ini bukan tanpa makna. Ini adalah ujian besar bagi umat Islam. Ujian antara cinta Rasul dan cinta dunia. Ujian apakah kita masih peduli terhadap kehormatan tanah suci, atau kita hanya menjadi penonton perubahan yang menghancurkan nilai-nilai Islam dari dalam. Allah sedang memperlihatkan kepada kita siapa yang benar-benar mencintai nabinya, dan siapa yang hanya mengaku cinta di lisan, tapi membiarkan sunnahnya diinjak oleh modernitas. Setiap zaman memiliki ujiannya. Zaman para sahabat diuji dengan pedang, zaman kita diuji dengan kebodohan dan tipu daya dunia. Halloween diizinkan, Maulid dilarang, bukan sekadar berita, tapi tanda bahwa kebenaran sudah dibalikkan. Namun bagi orang-orang beriman, inilah saat untuk kembali memperkuat akidah, memperbanyak dizikir, dan mendidik generasi agar tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena jika generasi muda Islam tumbuh tanpa mengenal Rasulullah, tapi hafal budaya Barat, maka kehancuran umat hanya tinggal menunggu waktu. Kita harus kembali ke jalan Rasulullah. Karena hanya dengan kembali kepada sunnah, umat ini akan kembali mulia. Tidak dengan pesta, tidak dengan festival, tapi dengan ketaatan. Sahabat cahaya tauhid, dunia sedang berubah cepat. Tapi bukan semua perubahan berarti kemajuan. Jika kemajuan membuat kita melupakan Rasulullah, maka itu bukan kemajuan. Itu kemunduran ruhani. Ketika tanah suci berubah menjadi panggung hiburan dan Halloween diizinkan lebih luas dari Maulid Nabi, itu artinya umat Islam sedang diuji. Apakah kita akan tetap membela Rasulullah atau tunduk pada arus dunia? Kita tidak bisa berharap pada pemimpin yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, tapi kita bisa berharap pada umat yang sadar, pada hati yang masih hidup, pada generasi yang masih berani bersuara. Kembalilah kepada sunnah, karena hanya itu yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan zaman ini. Mari jadikan Maulid bukan hanya perayaan, tapi momentum untuk memperbarui cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta yang tidak akan pernah pudar meski dunia berusaha memadamkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga iman kita di tengah fitnah zaman ini, dan semoga tanah kelahiran Rasulullah kembali suci bukan karena proyek, tapi karena doa-doa umat yang setia mencintainya.